Halo semuanya teman-temanku Gemini, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, amin. Tetaplah menjaga protokol kesehatan karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 ya. Oke, ini adalah general reading untuk kalian yang berzodiak Gemini dengan tema kabar sang mantan gitu ya. Oke. Dalam readingan kali ini aku akan mengulas bagaimana kabar mantan kamu ya. Terus bagaimana perasaan dia sama kamu, masihkah ada rasa atau rasanya sudah hilang, hambar gitu ya. Oke, sifat dari bacaan ini adalah general, universal, tidak akan cocok untuk semua yang menonton video ini. Jadi ambillah bagian-bagian yang menurut kalian cocok aja dan baik ya, positif juga. Serta kalian bisa mengafirmasikan energi harapan yang mungkin terbaca dalam readingan kali ini ya. Oke, tetaplah berpikir positif. Tontonlah video ini dengan rileks saja ya. Tidak usah terlalu serius juga sampai dibaperin atau digalauin, overthinking juga jangan ya, nanti energi kamu negatif ya. Aku selalu ingin dan selalu berharap gitu ya, energi yang teman-teman yang menonton video ini bisa positif dan selalu positif agar kalian tuh selalu happy hidupnya ya, amin. Oke. Tadi aku sudah buat ya rekamannya ya untuk zodiak Gemini. Namun karena aku ada tamu yang tiba-tiba datang, jadi aku post ya videonya, jadinya terlalu lama di pause, akhirnya hilang, keputus gitu ya. Jadi aku tidak akan shuffle lagi kartu-kartunya, tapi aku akan bacain ulang ya untuk kalian ya. Oke, siap? Oke, siap kakak. Oke, energi utama dalam readingan kali ini ada di tengah ya. Kartu yang tengah nomornya 23. Di kartu ini aku melihat dan merasakan bahwa mantan kalian sedang mengalami krisis finansial. Dia tidak baik-baik saja dalam keuangannya gitu ya. Ketika kita berbicara hubungan, dia mungkin saat ini memang tidak single, sedang berpasangan dengan wanita atau pria lain, di mana energi pasangannya juga toksik gitu ya, selalu membuat dia itu pusing 7 keliling gitu ya. Oke, di mana aku juga melihat gitu ya, kehidupannya tuh stuck, tidak berkembang ya, mau maju salah, mau mundur juga salah, ke kanan ada hambatan, ke kiri juga ada rintangan lah, bisanya cuma di tengah aja gitu loh ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini aku melihat dan merasakan bahwa mantan kalian itu lebih pendiam, lebih kalem energinya ya. Dia tidak banyak bicara seperlunya aja. Juga dia lebih sering berada di rumah, tidak suka hangout lagi gitu ya. Lebih energinya lebih tenang gitu ya, lebih mengoreksi diri, lebih merenungkan dirinya gitu ya, kenapa kehidupannya seperti ini gitu. Dia aku melihat gitu ya, juga menyadari kok bahwa dia tuh punya salah sama kamu, dan ada penyesalan di kartu ini ya, yang bisa aku rasakan energinya ya. Dia di kartu selanjutnya aku melihat dia juga lagi menutup diri, segala permasalahannya tuh dipendam sendiri, tidak dia sharingkan atau tidak dia katakan kepada orang tuanya, saudaranya, teman-temannya gitu. Ketika dia bertemu dengan orang-orang di sekitarnya, dia merasa semuanya baik-baik saja gitu, aku fine-fine aja gitu loh. Jadi dia juga nggak mau buat kepikiran orang-orang terdekatnya gitu loh ya. Terus aku juga lihat di sini ada energi dia ingin rekonsiliasi loh sama kamu ya. Gimana kamu masih ingin rekonsiliasi sama dia, teman-teman zodiak Gemini ya? Dia ada keinginan untuk kembali kepada kamu, ingat kepada kamu, merindukan kamu, energinya seperti itu ya. Oke, namun dia paham bahwa
sulit gitu ya, untuk kembali kepada kamu tuh sulit, tidak mudah. Apalagi mantan kamu nih orangnya jaga gengsi ya, egonya juga tinggi. Ketika dia datang ke kamu, dia merasa lemah gitu, merasa ciut gitu ya, nyalinya tuh ciut gitu, karena dia tahu punya salah sama kamu gitu loh ya. Oke, dimana karena adanya rasa penyesalan yang timbul gitu ya di dalam dirinya, membuat emosinya, keadaan hidupnya tidak stabil tapi labil gitu ya. Oke, dan dia tipe orang yang optimis gitu ya, walaupun dia mengalami keadaan yang lagi susah gitu ya, tidak beruntung, tapi dia optimis, dia bukan orang pesimis. Dia yakin bahwa suatu saat hidupnya akan membaik lagi, akan pulih lagi. Bagus ya semangatnya gitu. Aku melihat mungkin kamu berdealing dengan energi fire sign ya, energi api ya. Elemen api, Leo, Sagittarius dan Aries di situ ya. Oke. Juga ada energi dari udara ya, Gemini, Libra dan Aquarius ya. Juga ada dari energi earth sign ya, Taurus, Virgo dan Capricorn. Oke. Ya. Dimana di kartu selanjutnya aku lihat dia harus mengambil sebuah keputusan agar hidupnya tidak stuck gitu ya, agar hidupnya bisa mengalir lagi. Entah ini dia harus meninggalkan pasangannya yang toksik, mengakhiri hubungan dengan pasangan yang toksik ini, atau dia akan berpindah kota, berpindah pulau, bahkan berpindah negara untuk pekerjaan gitu ya, untuk mencari penghidupan di sini ya. Aku lihat seperti itu. Ya, keputusan ini harus diambil dalam waktu yang relatif dekat, relatif singkat. Jadi dia ndak punya banyak waktu untuk berpikir lebih panjang lagi. Ya, karena aku lihat keputusan ini harus diambil dalam waktu yang relatif dekat gitu. Dimana saat ini dia memang sedang mencari solusi agar segera permasalahan hidupnya itu bisa terselesaikan satu persatu gitu ya. Jadi beban hidup dia tuh tidak terlalu berat lagi gitu, jadi lebih ringan, lebih enteng gitu ya. Oke. Namun ketika dia bisa menyelesaikan satu permasalahan hidupnya gitu ya, misalnya dia dari sisi ekonomi sudah mulai pulih, pasti akan hadir lagi halangan dan rintangan yang terus akan membayangi dia gitu. Aku lihat kehidupannya akan penuh dengan rintangan, halangan yang tidak mudah gitu, yang silih berganti gitu ya. Oke. Untuk kalian ya yang masih memiliki hati gitu ya, aku harap kalian sebagai mantan, apapun yang dia pernah lakukan sama kamu gitu ya, kesalahan sebesar atau sekecil apapun yang dia pernah perbuat kepada kamu, tolonglah gitu ya, tolonglah dia untuk didoakan ya. Kamu bantu doa agar kehidupannya tuh bisa pulih lagi, bisa membaik lagi gitu ya. Maafkan dia agar dia memiliki jalan kehidupan yang lebih lancar lagi ya. Aku lihat jika kamu tidak memaafkan dia, dia akan mengalami ini energi nomor 21 ya, akan banyak halangan, rintangan yang dia akan hadapi ke depannya gitu ya. Hidupnya akan semakin sulit dan rumit gitu ya, sulit dan rumit, aku lihat seperti itu. Jadi sebagai mantan yang baik ya, sebagai pribadi yang baik gitu, kamu harus bisa memaafkan dia ya, mengampuni dia gitu ya. Oke, seperti itu. Kita lihat di kartu selanjutnya ya.
Oke, iya, ini adalah kartu klarifikasi dari kartu ini ya, nomor 2 ya. Dia sedang menghadapi kelelahan secara batin, secara jiwa tuh dia lelah gitu ya. Dia lelah dan sangat lelah di sini menghadapi kerumitan-kerumitan, permasalahan-permasalahan yang hadir dalam hidupnya, nggak selesai-selesai gitu. Satu selesai, yang baru datang gitu ya. Dimana ini adalah kartu klarifikasi dari kartu nomor 31. Dia memiliki semangat, memiliki rasa optimis dan percaya diri bahwa dia bisa keluar dari situasi kehidupan dia yang tidak baik-baik saja saat ini ya. Oke, di kartu selanjutnya aku lihat energi dia kebanyakan negatif ya, dan dia tidak bahagia saat ini, lebih sensitif, lebih suka menangis gitu ya, mengeluarkan air mata gitu. Dimana dia ada kekhawatiran akan masa depan dia gitu ya. Mantan kamu sedang khawatir dengan masa depan dia karena saat ini kondisi dia lagi turun-turunnya gitu ya. Dimana yang dia butuhkan saat ini adalah kamu sebenarnya, seseorang yang bisa menyayangi dia, yang bisa tetap berada di sisinya di saat dia susah ataupun senang gitu. Karena aku lihat pasangannya ini juga seperti on off ya, keluar masuk gitu. Dia hanya datang ketika hanya butuh sesuatu dari mantan kamu. Jika dia nggak bisa berikan, ya pasangannya akan pergi begitu saja, meninggalkan dia. Dia sedang kesepian di sini, teman-teman Gemini. Dia merasa tidak ada yang sayang sama dia. Dia merasa di saat dia terpuruk seperti ini kehidupannya, banyak yang meninggalkan dia gitu loh ya. Dia merasa seperti dibelenggu oleh karma-karma dia ya. Aku lihat seperti itu. Oke. Kita lihat dari kartu selanjutnya ya. Oke, ada 3 kartu ya. Di kartu pertama, aku lihat akan ada transformasi yang cukup luar biasa di dalam kehidupan dia ya. Aku harap transformasi ini mengarah pada sesuatu yang lebih baik dan lebih positif. Ketika dia bisa bertransformasi dengan baik bersama alam semesta ini, bersama Tuhan, dia akan menjadi pribadi dengan versi yang terbaru, dan dia akan diberkahi dengan segala keberuntungan gitu ya. Nasibnya akan membaik lagi. Nasibnya akan membaik lagi ke depannya ketika dia bisa bertobat gitu ya, bertransformasi gitu. Dimana ini adalah kartu klarifikasi. Untuk saat ini dia lebih banyak diam, menyendiri gitu ya, menyadari dan memahami apa itu karma gitu ya. Oke. Ya, sekarang yang dia fokuskan ya, sepertinya bukan pada perasaan dia gitu ya, bukan pada cinta, kehidupan percintaan dia, tapi kepada kondisi kestabilan finansial dia, karir usaha dia gitu ya. Jadi kalau kamu tanya bagaimana perasaannya terhadap kamu, ya perasaannya masih ada gitu ya, perasaannya masih ada sih ke kamu. Ada penyesalan juga sama kamu, dan ada kerinduan juga gitu ya di saat dia mengalami masa-masa sulit. Tapi untuk sekarang ini fokusnya memang bukan ke
kehidupan asmara, tapi ke kondisi finansial, usaha dan karir gitu ya. Dimana ini adalah kartu penyesalan. Aku lihat dia merasa sendu, hatinya sendu, hatinya sedih gitu ya. Kalau bisa mengulang sang waktu, dia akan memperbaiki semuanya gitu, termasuk minta maaf ke kamu. Aku lihat orang ini belum minta maaf ke kamu gitu ya. Oke, dimana ada rasa minder, ada rasa tidak percaya diri gitu ya untuk berkomunikasi dengan kamu di saat kondisi dia seperti saat ini gitu. Ada rasa minder, ada rasa takut ya, dimana dia seperti merasa beban gitu ya, merasa beban, merasa tidak berdaya dengan kehidupan ini ya. Oke, seperti itu. Aku akan lihat dari kartu yang terakhir untuk kalian. Ada energi dari Leo ya. Turunkan gengsimu ya, turunkan egomu. Nah, bisa enggak ya mantan kamu? Pasti bisa ya, kamu dukung aja dalam doa ya, agar dia dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ketika kalian memang berjodoh, kalian akan dipertemukan kembali di saat dia sudah menjadi versi terbaiknya ya. Oke ya, mantan kamu saat ini diminta untuk lebih banyak bersyukur, karena di masa lalu dia jarang sekali atau bahkan tidak pernah untuk mengucap syukur dengan kehidupannya yang relatif mudah, relatif berkecukupan dan berkelimpahan di sini. Jadi di saat kondisi dia seperti ini, semesta mengharapkan dia untuk lebih banyak bersyukur gitu ya. Ya, sekarang dia lagi berpikir sesungguhnya apa sih yang dia inginkan dari kehidupan ini, apa sih tujuan hidupnya. Dia seperti seseorang yang sedang mencari jati diri di sini ya. Oke, di kartu selanjutnya dia sedang apa ya ini ya, sedang menata kembali hidupnya, menata kembali masa depannya ya. Masa depannya bukan masa depan, kehidupannya tuh seperti hancur berkeping-keping, dia lagi menatanya kembali ya. Oke, energi mantan kamu seperti ini teman-teman Gemini. Semoga ini bisa menjadi jawaban ya atas mungkin pertanyaan kamu selama ini tentang mantan, gimana dia kondisinya saat ini, perasaan dia saat ini kepada kamu gitu ya. Semoga ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kamu yang mencari jawaban dari situasi dan kondisi mantan kamu ya. Entah ini mantan yang terindah atau mantan yang tidak terindah, nggak apa-apa, ambil yang positifnya, selalu doakan dia, selalu dukung dia dalam doa, agar dia pun juga bisa melewati masa transformasi ini dengan baik gitu ya. Amin. Oke, ini aja readingannya dari aku. Salam bahagia teman-teman, bye bye.